Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua selalu hidup dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita bisa melihat, kita bisa mendengar, jantung kita bisa berdetak, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melompat. Itu adalah semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita ucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang mengajarkan Islam kepada kita sampai ilmu sekecil apapun beliau ajarkan. Sampai cara buang air kecil itu harus jongkok, itu beliau ajarkan, tidak boleh berdiri. Jadi jangan lagi mengaku Islam kalau kencingnya itu masih berdiri. Kenapa? Karena kalau kita kencing berdiri, air kencing itu kan najis, air seni, urin. Kalau dalam IPA itu namanya urin, atau air kencing, air seni itu najis. Kalau kita berdiri, maka percikannya itu terkena kaki kita. Kalau kita sholatnya tidak sah. Itu salah satu alasan mengapa kita tidak boleh kencing sambil berdiri. Dan itu yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua masuk surga. Nabi Muhammad menginginkan umatnya itu semua masuk surga. Di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Sudahkah kalian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kalian jujur? Sudahkah kalian itu orang yang amanah, bisa menjaga rahasia orang lain? Sudahkah kalian itu istiqomah? Istiqomah itu tegar, tidak goyah kalau ada bisikan-bisikan setan, ajakan-ajakan temannya yang tidak benar. Nah, itu istiqomah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang jujur, amanah, dan istiqomah. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar di bab 3, yaitu bersuci, atau bahasa Arabnya toharoh, atau bersuci sesuai syariat Islam. Ini dia. Jadi nanti harapannya setelah pembelajaran hari ini kalian tahu ketentuan bersuci, tahu tata cara bersuci atau toharoh, kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting anak-anakku sekalian. Kenapa Bapak bilang penting? Karena rukun Islam, salah satu rukun Islam itu kan sholat. Rukun Islam itu ada 5. Ada yang pertama paling tinggi itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Salah satu rukun Islam tadi Bapak sebutkan yaitu sholat. Nah, sholat ini kalau kalian tidak wudu dulu, atau tidak tayamum kalau tidak ada air, itu sholat kalian tidak sah. Atau pada saat kalian sholat itu ada najis yang menempel di baju kalian, apakah itu tai ayam, apakah itu darah, ada darah yang menempel, apakah apalagi liur guguk, liur dog, liur anjing. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, ini pentingnya kita belajar. Jangan sampai kita nanti meninggal dunia, pasti semua kita meninggal dunia. Kita rajin sholat, ternyata sholat kita tidak diterima. Karena apa? Karena yang pertama misalkan wudunya tidak benar, tidak tahu cara berwudu yang benar.
tahu cara berwudu, salah lagi caranya. Misalkan dia basuh tangannya tidak sampai siku, dia basuh kakinya, tumitnya tidak kena. Nah ini wudunya tidak sah, akhirnya sholatnya tidak sah. Kemudian dia bertanya di hari kiamat nanti, ya Allah, aku rajin sholat, ternyata cara wudunya salah, atau dia tidak tahu bahwa tai ayam itu najis, dia tidak tahu liur anjing itu najis. Nah ini jangan sampai begitu. Jadi semua ilmu pengetahuan itu sudah diajarkan. Jangan lagi kita bilang kita tidak tahu. Kita yang tidak mau tahu. Ada internet yang sumber pengetahuan yang tak terbatas. Ada guru-guru, ada ustadz, para ulama. Silakan bertanya kepada yang lebih tahu. Tapi jangan juga sembarangan ambil guru. Jadi jangan cari guru-guru yang tidak sholat. Ah ini salah. Jangan bertanya sama dia. Dia saja tidak sholat, ngapain bertanya sama dia? Salah. Karena rukun Islam itu sholat. Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kakinya gara-gara sholat, kelamaan berdiri. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, saja masih sholat, apalagi kita yang tidak jelas apakah kita masuk surga nanti ataukah masuk neraka, dan harapannya kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketentuan bersuci. Apa itu makna bersuci? Bersuci berasal dari bahasa Arab, yaitu toharoh. Dari kata toharoh berarti suci. Kemudian, dalilnya tentang bersuci, jadi sekali lagi bahwa yang memerintahkan kita untuk bersuci itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada di surah An-Nisa surah keempat ayat 43, dan yang kedua dari surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 11. Kemudian macam-macam bersuci atau toharoh. Ada yang bersuci dari hadas, ada yang bersuci dari najis. Bersuci dari hadas berarti dia hadas kecil. Ada yang hadas besar. Hadas kecil itu contohnya kita buang air kecil, berarti kita sedang berhadas. Maka kalau kita mau sholat wajib kita bersuci. Kalau kita habis kentut buang angin, maka kalau kita mau sholat, mau membaca Al-Quran, wajib kita berwudu dulu atau tayamum dulu kalau nggak ada air. Kemudian ada juga bersuci dari najis. Misalkan kita baju kita tidak sengaja terkena darah sapi waktu kurban, ya kan? Nah, maka kalau kita mau sholat pakai baju yang terkena darah itu, maka darah itu wajib kita bersihkan. Nah, bagaimana cara bersihkannya? Nah, itu kalian harus pelajari nanti di bab ini. Jadi najis itu ada menjadi 3 najis: mukhaffafah, mutawassitah, dan mughalladah. Nah, ini penting. Misalkan air kencing, bayi, ada yang punya bayi. Yang punya bayi? Yang punya adik kecil masih bayi. Wajib dia tahu bagaimana cara bersuci dari najis air kencing itu. Apakah cukup disiram saja? Apakah cukup dilap saja? Nah, ini penting. Kemudian yang hadas besar. Bagaimana hadas besar itu? Kalau hadas kecil tadi kan contohnya buang angin, buang air kecil, buang air besar. Kalau hadas besar, nah silakan nanti kalian buka buku kalian yang sudah dibagikan. Nah ini kemudian tata cara bersuci dengan mandi wajib. Mandi wajib itu ketika kalian berhadas besar. Contoh hadas besar itu adalah ini bagi yang perempuan ya, menstruasi atau haid. Nah, setelah haidnya selesai, maka dia wajib untuk mandi wajib. Atau setelah melahirkan, setelah nifas, atau setelah berhubungan suami istri. Nah, ini penting juga kalian ketahui. Kemudian yang kedua setelah keluar mani.
Itu wajib kita untuk mandi wajib. Nah, kalian harus tahu bagaimana caranya mandi wajib. Jangan kalian sudah menstruasi, sudah keluar mani, kemudian tidak tahu bagaimana caranya mandi wajib. Wah, ini keliru besar. Karena kalau kalian tidak mandi wajib berarti kalian masih dalam keadaan hadas, belum suci. Kalian harus bersuci dengan mandi wajib. Di PPU ini banyak air. Tentu air yang digunakan bisa untuk bersuci. Kecuali tidak ada air baru kita tayamum. Tapi kalau Bapak rasa kalau di PPU ini insya Allah kita melimpah air kita. Gitu ya. Kemudian bersuci dengan berwudu. Berwudu ini kalau kita hadas kecil. Misalkan tadi buang angin, buang air kecil, buang air besar. Maka kalau kita mau sholat kita harus berwudu dulu. Kita mau membaca Al-Quran kita berwudu dulu. Kita mau tawaf, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kita harus berwudu dulu. Bagaimana cara berwudu yang benar? Ya harus kalian pelajari. Jangan sampai batas-batas itu ada yang tidak terkena air, maka sholat kita tidak sah. Yang diperhatikan di sini hanya yang pokok-pokok saja. Jadi membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki hingga mata kaki dan tertib. Ini yang pokok-pokok saja. Sedangkan yang sunnah itu kan dimulai dari bismillah, kemudian mencuci tangan, telapak tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak. Itu sunnah-sunnah yang pokok ini. Kalau airnya misalkan tidak cukup, boleh yang ini saja, yang mulai dari niat sampai tertib ini saja kalian lakukan, insya Allah sah kalau caranya betul. Tapi kalau banyak air, silakan dilakukan yang sunnah-sunnahnya juga, termasuk telinga. Ya begitu. Kemudian bersuci dengan tayamum. Kalau nggak ada air, boleh kita bersuci dari hadas kecil, hadas besar dengan tayamum. Tayamum ini pakai debu. Dia pakai debu. Ada juga ada 2 cara tayamum yang Bapak ketahui. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ini. Nah, ini tugas kalian, silakan kalian kerjakan. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, kalian harus tahu bagaimana cara bersuci yang benar agar di hari kiamat nanti kita tidak termasuk orang yang rugi. Jadi tugas kalian apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah, najis mutawasita, najis mughallado, dan berikan contohnya. Contoh najis mukhaffafah itu najis yang bagaimana, mutawasita yang bagaimana, mughallado yang bagaimana. Kemudian jelaskan cara mensucinya, apakah disiram, apakah ditaburi, apakah dilap saja. Nah, itu kalian harus tahu cara mensucikannya. Karena ini sering kita injak teh ayam, kemudian apalagi terkena darah, apalagi yang memelihara anjing. Dan orang muslim itu tidak boleh memelihara anjing, haram hukumnya. Kecuali untuk jaga kebun tidak apa-apa, bukan untuk hewan peliharaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar? Kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar? Saya kira itu Bapak kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.